demo yang jarang terlihat di kamera. Demo besar-besaran di jalan selalu jadi sorotan media. Spanduk berkibar, orasi berapi-api, teriakan lantang menuntut keadilan. Tapi, pernah nggak kita bertanya, di balik kerumunan itu, di balik asap gas air mata, dan barisan aparat, ada siapa? Ada wajah-wajah kaum marginal yang sering hanya jadi penonton, pengembira, bahkan korban. Hari ini Universitas Jalanan mau membongkar sisi lain demo yang jarang terlihat di kamera. Kaum marginal sering ikut dalam arus massa demo. Ada tukang becak, pedagang asongan, buruh lepas, pengamen jalanan. Mereka ikut berteriak, angkat tangan, bahkan kadang ikut berlari saat keadaan sedang ricuh. Tapi ketika kita tanya, tuntutan demo itu apa? Banyak yang menggeleng. Jawabannya polos. Ya, saya ikut aja, rame-rame. Artinya, mereka hadir bukan karena paham substansi, tapi karena rasa kebersamaan atau sekedar tidak mau ketinggalan arus. Ketika aparat mendorong massa, siapa yang paling duluan kena gas air mata? Siapa yang paling mudah terseret arus kericuan itu? Bukan para elit, bukan koordinator lapangan yang sudah siap kabur, tapi rakyat kecil yang kebetulan ada di sana. Kaum marginal yang tidak punya tameng, tidak punya kuasa, hanya tubuh kurus yang menahan pedih asap dari semprotan gas air mata. Ironinya, mereka jadi korban dari pertarungan kepentingan yang bahkan tidak mereka paham. Demo besar, penutupan jalan, semua angkot tidak bisa lewat, ojek tidak bisa dapat penumpang, pedagang kaki lima yang biasanya buka di pinggir jalan dipaksa tutup dalam satu hari. Penghasilan hilang, dan buat mereka, hilangnya satu hari sama dengan tidak makan semalam. Jadi ketika banyak yang berteriak, reformasi, turunkan harga, mereka justru berpikir sederhana. Bagaimana cara dapur tetap mengepul walau ada demo? Kaum marginal sebenarnya punya harapan. Mereka ingin perubahan nyata. Harga-harga murah, pekerjaan mudah, pendidikan untuk anak. Mereka ikut demo karena ada sedikit asa bahwa suara mereka yang akan sampai ke telinga penguasa. Setelah teriak-teriak, setelah pulang penuh debu, apa yang berubah? Tuntutan demo seringkali berhenti di meja rapat elit, dan kaum marginal kembali pada kenyataan pahit. Hidupnya tetap sulit, perjuangan tak pernah berubah. Meski sering jadi korban, kaum marginal juga punya wajah lain di demo. Kebersamaan, solidaritas, mereka berbagi air minum untuk peserta yang kelelahan, memberikan tempat teduh bagi yang dikejar aparat, bahkan ada yang ikut menyanyi lagu-lagu perjuangan dengan suara serak mereka. Inilah sisi humanis yang jarang ditangkap kamera, solidaritas yang lahir dari penderitaan yang sama. Siapa yang benar-benar diuntungkan dengan demo? Apakah kaum marginal yang hadir dengan harapan sederhana, ataukah elit politik yang menjadi mereka hanya sekedar angka dalam kerumunan demo itu? Di titik ini, Universitas Jalanan ingin mengingatkan,
Demo sejati harusnya memperjuangkan nasib yang paling bawah. Bukan hanya suara elit yang sudah kenyang. Kaum marginal tidak anti demo. Mereka paham bahwa perubahan butuh suara bersama. Tapi jangan biarkan mereka hanya jadi tameng, jadi angka, jadi korban. Karena sejatinya, suara yang paling tulus dari jalanan adalah suara rakyat kecil. Dan kalau demo tidak menyentuh mereka, maka demo itu kehilangan ruhnya. Inilah Universitas Jalanan mengupas realita, membongkar ironi, dan menyuarakan yang tidak pernah terdengar. Kita ketemu lagi dengan saya, Iwan Ongko, The Real Smart Street.